Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperingatkan kembali ya Pak bahwa bukan salah kita ketika menjawab waalaikumsalam. Yang terbaik menjawab salam itu adalah di dalam Al-Quran kata Allah tuh fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kita diberikan kebaikan oleh orang lain baik berupa benda atau ucapan atau gestur tubuh, maka jawablah dengan yang lebih baik atau setimpal. Ini kan tadi ngucapinnya assalamu. Salamnya pakai alif lam ya. Assalamu. Ini kalau dalam bahasa Arab nih alif lam ma'rifat namanya. Jadi salam itu keselamatan, ma'rifat itu khusus, berarti keselamatannya yang dari Allah. Ya kayak contoh misalkan kalau rumah bahasa Arabnya tuh baitun. Kita nggak tahu rumah yang mana, umum. Tapi kalau pakai al baitu, rumah itu. Nah ini tadi ngucapinnya tuh yang ngucapin salam kan sunnah ya, yang jawab adalah wajib. Nah assalamu pakai alif lam tuh, assalamu alaikum. Maka diperingatkan kembali yang terbaik menjawab salam itu adalah minimalnya setimpal. Berarti kita jawabnya waalaikumsalam. Jadi bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Tetapi kalau orang misalkan tanpa alif lam, salamualaikum, enggak assalamu tapi salamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam tanpa alif lam, gitu ya. Jadi ketika ini nih pelajaran dasar kita, tetapi karena kebiasaan kita ya Pak ya di lingkungan, ini harus kita memang tidak akan berubah cepat kecuali ya kita rubah dari diri sendiri. Tidak salah, tetapi insya Allah dengan jawaban waalaikumsalam itu jawaban yang lebih baik. Lalu kemudian fahayyu bi ahsana minha kata Allah. Kita harus memberikan balasan dengan yang lebih baik. Berarti kalau orang mengucapkannya assalamualaikum, tambahin kita waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, tambahin. Ya contohnya kita misalkan hajatan gitu ya. Tahun ini orang kondangan ke kita 50.000, 3 tahun kemudian dia hajatan, ya masa iya kita kembalikan 50 lagi, tambahin dikit lah 55.000 gitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan yang baik, sepele tetapi insya Allah kalau dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita menemukan orang yang jawabnya salam waalaikumsalam nih, berarti nih orang ngerti. Kalau assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah, tambahin dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati DKM Mushola An-Nur Sinar Mas, juga yang sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan pula panjang umur, sehingga hari ini hari Selasa tanggal 17 Safar 1447 bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2025. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di musola kita tercinta, Musola An-Nur, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur. Bil khusus berjamaah, insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim. Ya tadiannya mah kemarin ya Pak ya, tetapi pengurus lupa memberikan tahu, jadi digantikan dengan hari ini. Oleh karena itu mudah-mudahan perjuangan kita, langkah kita, kehadiran kita di sini semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke ta'lim seperti biasa mari kita berdoa, awali dengan istighfar, syahadat, kemudian shalawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang pertama seperti biasa, tak ada bosan-bosannya, mari kita berdoa kepada Allah, bil khusus untuk orang tua kita masing-masing yang masih hidup. Semoga orang tua kita dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhumah orang tua kita, barangkali istri suami kita, guru-guru kita, kerabat, sahabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah terima iman Islamnya, diterima dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, diampuni dari segala dosanya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu silakan disebutkan nama-nama almarhum-almarhumah yang ingin diberikan ihda'ut thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Thumma khususan ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian untuk kita yang masih berada di dunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal, banyak barokah, tidak sulit untuk dicarinya. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah atau lantaran untuk menggapai keridhaan, keberkahan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang solih-solihah, yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita barangkali ada yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus raih. Anak-anak kita barangkali ada yang belum mempunyai jodoh atau pasangan, semoga Allah cepat berikan jodoh pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga rumah tangganya Allah berikan ketentraman. Dan juga mudah-mudahan tempat ini ataupun juga yang berkantor di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan, kelancaran pada setiap urusannya. Yang terakhir, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan. Semoga melalui siang hari ini kita berdoa bersama, ta'lim bersama, mudah-mudahan menjadi lantaran untuk menggapai keridhaan, ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang sangat sedikit ini. Kemarin kita belajar tentang bersuci bil khusus wudu ya. Kemarin sudah sampai kepada syarat wudu. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah tersebut. Jadi di dalam Islam ini setiap ibadah, sholat, zakat, puasa dan sebagainya tentu itu ada syarat. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi atau kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Sedangkan rukun atau fardu adalah sesuatu hal yang wajib kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Dalam hal ini adalah wudu. Lalu di dalam kitab yang saya bawa ini adalah kitab kecil, kitab fikih dasar namanya Safinatun Najah yang disarahkan bernama Kashifatus Sajah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kata beliau itu furudul wudu sittatun. Rukun atau fardunya wudu itu ada 6. Jadi biarin bapak-bapak biar kembali lagi seperti kita masa kecil ya Pak ya. Ini masa kecil nih udah dikaji nih. Biarin yang lupa mudah-mudahan diingatkan kembali, yang sudah tahu mudah-mudahan tambah tahu. Yang penting kan tugas kita adalah jangan sampai ibadah kita itu hanya mencontoh, tidak memakai ilmunya. Kata Nabi, ibadatu jahilin katirtasin tarahu bila kitabin. Ibadah yang tidak memakai ilmunya itu seperti kertas yang apabila kita lihat kertas itu tidak ada tulisannya. Jadi kalau kita ibadah tuh wudu gampang lah, tinggal ngikutin aja begitu. Tapi belum pernah mengkaji kayak gini. Berarti tidak memakai ilmunya, hanya ikut-ikutan. Mohon maaf Pak, saya ngejar-ngejar waktu ini cuma 1/4 jam. Jadi fardunya wudu itu yang wajib kita lakukan ketika wudu itu hanya ada 6. Jadi selain yang 6 ini adalah semuanya sunnah. Lalu apa yang pertama? Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama itu adalah niat. Lalu yang kedua adalah ghuslul wajhi. Mengusap atau membasuh wajah. At-tsalitsu ghuslul yadain ma'al milfaqain. Tangan sampai sikut. Yang ketiga adalah wamassur rasi. Mengusap kepala, sebagian dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kaki sampai mata kaki. Wat tartibu, dan yang ke-6 adalah tertib. Yang pertama adalah niat. Ya, apa itu niat? Niat ini adalah selalu menempati urutan pertama dalam ritual ibadah agama Islam. Contoh misalnya ini wudu ya, urutan yang pertama itu niat. Kemudian puasa, yang menjadi rukunnya itu adalah niat yang pertama. Haji, zakat, ya apapun ibadahnya, rukun yang pertama itu pasti niat. Ya kenapa demikian? Karena kata Nabi itu kan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu jadinya sesuatu amal itu oleh karena niatnya. Dan kelak di akhirat manusia hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan ketika di dunia. Ya ketika misalnya kita bersedekah contohlah di hadapan orang banyak, mungkin dianggap oleh orang banyak kita riya, tetapi Allah tidak memandang itu. Allah memandang hati kita, apa yang kita niatkan. Nah maka niat itu kata Imam Nawawi qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja berbuat sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya. Sekali lagi, sengaja berbuat sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya, kecuali puasa. Kalau puasa, waktunya niat puasa itu dari terbenamnya matahari sampai subuh. Itu waktu niat puasa. Tetapi kalau ibadah yang lain kayak wudu ini, niatnya kapan ketika wudu? Adalah inda ghuslul wajhi, ketika mengusap wajah. Lalu niat itu ada 2. Niat itu ada talafuz niat, bacaan niat. Mana bacaan niat yang diucapkan oleh bibir kita?
Seperti tadi wudu, misalkan kita nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu namanya talafuz niat. Lafaz atau bacaan niat, bukan niat. Sepakat ulama yang 4 mazhab, wa mahalluhu al-qalbi. Tempat niat itu adanya di dalam hati, bukan di bibir. Jadi ketika kita misalnya wudu hanya mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, hanya cukup begitu misalnya, berarti itu kita bukan niat, baru sampai kepada talafuz niat. Lalu harus seperti apa? Harus diucapkan dengan hati. Boleh dengan bahasa Arabnya atau kita artikan biar ngerti. Kapan waktunya? Adalah ketika inda ghuslil wajhi, ketika mengusap wajah. Air kita ciduk kayak gini, lalu kemudian kita basuhkan ke muka, ke sini, lalu kita ngomong dalam hati, niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Cuman segitu. Jadi tidak cukup hanya dengan nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Tidak cukup dengan itu, Pak. Itu mah tidak diucapkan juga, tidak apa-apa. Wat talaffuzu sunnatun, mengucapkan itu tuh sunnah. Tidak apa-apa, tidak diucapkan juga. Yang penting adalah niat di dalam hati. Atau yang tadi bacaan nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala diucapinnya di sini, Pak, di hati, baru itu jadi niat. Kalau diucapkannya di bibir, itu bukan niat. Nah, tadi yang pertama adalah niat. Nanti juga untuk niat sholat, niat puasa, itu beda-beda aturannya. Nah kemudian rukun yang kedua adalah mengusap atau membasuh wajah. Membasuh wajah itu dari mana sih wajah kita? Berarti dari ini nih, apa sih namanya ini? Dahi ya. Ini kan rambut yang tumbuh di muka ini banyak, Pak, istilahnya ya. Ada apa, kumis, ada jenggot, ada cambang. Apa ini namanya nih? Nah, intinya semuanya harus terbasahi oleh air. Sedangkan kalau misalnya jenggot, kalau ketika bicara terlihat kulitnya, ya kalau kita sedang berhadap-hadapan, kemudian ketika berbicara kelihatan kulit dalamnya, maka itu wajib terbasahi oleh air. Tetapi saking tebalnya ini jenggot misalnya, sampai ketika berbicara pun juga kulit dalamnya itu tidak terlihat, maka itu cukup bagian luarnya saja. Sedangkan menyela-nyelanya nanti itu masuknya ke bagian yang sunnah. Tetapi untuk cambang, ini nih Pak, alis, kemudian apa namanya nih, ya di bagian ini Pak nih harus tembus ke kulit, gitu. Jadi sekali lagi kita ambil air wudhu nih Pak, begini, lalu kemudian kita basuhkan ke muka sambil niat dalam hati, niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Usahakan, upayakan untuk apa, cidukan yang kedua mukanya belah sini Pak. Ini kan keran ya. Berarti pas ketika kita membasuhkan ke sini, tangannya di sini Pak, agar air yang menetes dari anggota wudhu kita tidak masuk lagi ke apa namanya, ke tangan kita. Air yang sudah terpakai untuk mensucikan adalah namanya air musta'mal ya. Lalu kemudian kalau kena ke air yang ada di tangan kita, itu namanya bukan musta'mal Pak, berarti taghayyur, berubah airnya. Itu maka untuk kehati-hatian, memang ukurannya itu seperti gini. Misalnya ya kemarin sudah dibahas dalam masalah bab air, ketika di rumah nih Pak, kan ada ember ya di bawah keran. Lalu kemudian ya namanya di rumah kan banyak orang ya, istri kita atau anak kita wudhu misalnya. Wudhu itu kan airnya masuk ke ember, berarti kan airnya mustakmal tuh Pak. Nah kemudian apakah ketika misalnya kita mau bersih mau wudhu atau mau mandi besar gitu ya subuhnya,
Nah ini mesti agak hati-hati Pak. Jadi kalau volume air mustakmalnya banyak, sedangkan air sucinya, air mutlaknya sedikit, berarti airnya berubah Pak gitu. Jadi mendingan untuk amannya nih, untuk amannya ya ketika wudhu udahlah nggak usah kita taruh air ember di bawahnya, nggak usah ditadangin pakai ember lah, gitu ya. Ketika kita wudhu, pastikan bahwa air itu adalah air mutlak. Nah, sedangkan untuk cipratan-cipratannya, ketika misalkan kita wudhu, entah misalkan kayak di sini dari sebelah kita, volumenya kan itu kecil, Pak. Itu tidak mustakmal, Kak, sebab hanya kecil, volumenya ya paling juga setetes 2 tetes. Kecuali kalau misalkan bekas wudhu itu ditadangin pakai ember gitu ya, kemudian kita pakai lagi, itu tidak sah. Ya intinya ukuran kata para ulama, kalau seandainya ada air seember, air mutlak, air suci, lalu kemudian kita campur dengan sirup 1 gelas gitu ukurannya, ya entah itu sirup marjan atau sirup apa, dicampurin masuk ke ember, apakah air yang mutlak itu berubah nggak rasa, warna, dan aroma? Maka ketika berubah, itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Sedangkan kalau dipakai untuk nyuci baju, nyuci piring, silahkan. Nyuci baju yang bukan najis ya, yang kotor silahkan. Atau misalkan air terkena sabun gitu ya, di ember itu tiba-tiba sabun cair masuk ke situ. Kita lihat, kita rasa. Kalau airnya sudah berbau wangi, berarti itu air sudah air mutaghayyar, tidak bisa lagi dipakai wudhu atau mandi besar. Tapi kalau untuk cuci tangan mah, untuk nyuci baju kotor mah silahkan, untuk nyuci piring juga silahkan, jangan dibuang mah, sayang-sayang. Gitu ya. Jadi sekali lagi tadi rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi tangan ini Pak jangan dilepas ya Pak ya. Selagi kita basuh wajah ini, tangan kita tuh jangan dilepas, jangan kayak gini Pak. Dilepas dulu langsung ditempelin ke sini. Maka ketika sudah lepas tangan kita dari wajah, itu airnya tuh sudah air mustakmal ya Pak ya. Ya upaya karena ketika kita wudhu, ini tangan sebelum selesai jangan dilepas. Ini batasnya rambut sampai ujung di sini nih. Gitu, yang pertama. Bisa dipahami Pak ya? Jangan dilepas. Jadi jangan baru begini, ke sini lagi, berarti airnya ini udah mustakmal. Jadi jangan dilepas. Gitu. Untuk basuhan yang kedua, kan itu ada doanya ya. Kalau kita nanti mau belajar, misalkan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, gitu ya. Insya Allah nanti untuk sunnah-sunnahnya. Lalu rukun wudhu yang ketiga tadi adalah membasuh tangan. Ini juga mesti kita perhatikan karena dalam bahasa Al-Quran itu adalah yadaini ilal mirfaqain, tangan sampai ke sikut. Sekali lagi, tangan sampai ke sikut, bukan sikut sampai ke tangan. Memang secara hukum kan silahkan, yang penting semuanya terbasahi. Tapi kalau secara adab dan secara perintah kata Nabi itu berarti air itu harus dialirkan dari ujung jari ke sikut Pak. Ya bukan kayak anak-anak sekarang kan keran nih Pak ya, kadang-kadang gitu aja ya. Jadi dialirkannya tuh dari sikut ke jari. Jadi jangan begitu. Ambil airnya diciduk Pak, lalu di kesini tuh, diputar di sini ya, di siku, gitu aduh. Ini jangan lepas nih tangannya nih, jangan misalkan gini, kesini lagi berarti nih air udah mustakmal yang dipakai tangan. Ambil gini, jangan dilepas ya, diputar di sini, lalu disela-sela gitu. Nanti ini masuknya ke bagian yang sunnah, gitu ya. Jangan kayak anak-anak misalkan nih keran nih, gini aja satu. Udah gitu urutannya, udah tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Suka lihat anak-anak kalau di tempat saya kayak gitu. Jadi bukan gini, yang bukan gitu. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Jadi jangan dicampur begini gitu. Yang ini dulu cat, satu, gitu ya. Tapi jangan boros-boros airnya. Nanti masuk ke makruhnya wudhu insya Allah ke depan. Terus udah gitu, ambil lagi airnya yang baru, lalu ini begini. Diselak-selak pada ujung, gitu. Terus kalau seandainya misalkan airnya itu sedikit gitu ya,
Airnya itu misalkan cuma satu kotak Tupperware gitu ya, kira-kira 2 liter. Apakah boleh pakai wudhu? Silakan boleh. Pakai gayung itu lebih baik. Tetapi kalau pakai tangan sendiri pun juga tidak apa-apa. Nih kita ciduk, tapi niat kita ciduk itu istighraq namanya. Jadi kita memasukkan tangan ke air itu bukan niat untuk mensucikan anggota wudhu kita. Namanya istighraq, untuk menciduk air. Gitu, airnya diciduk. Nah, bukan di atas wadahnya Pak, tapi dibawa ke sini nih. Ke pinggirnya. Gitu, jangan ini diambil kemudian bekasnya ke sini, tidak. Jadi diambil dari wadah yang kecil dibawa ke sini. Lalu setelah itu kita ambil lagi, tapi niat dalam hatinya itu mencelupkan tangan kita ke wadah itu bukan niat untuk membasuh tangan, tetapi untuk menciduk air. Gitu ya. Pakai air sedikit juga. Kan Islam itu memudahkan. Bukan, kita jangan dipersulit, apalagi sampai datang penyakit was-was ya Pak. Dalam masalah begitu jangan. Nah, was-was itu adalah godaan setan yang kita ragu, ini Ustaz mau enggak ya, ini enggak Pak. Maka oleh karena itu disitulah perlunya kita mengkaji hal-hal dasar kayak gitu. Lanjut, waktunya sebentar lagi. Tadi sudah tangan ya. Sekali lagi mesti diingat, yang terbaik adalah bukan dari sikut ke tangan ya Pak ya, cuma digosok gitu. Yang terbaik adalah dari ujung jari ke sikut. Lalu kemudian yang rukun selanjutnya adalah mengusap bagian kepala. Jadi bahasanya bukan membasuh Pak, mashun, mengusap. Sedikit atau sebagian itu yang wajibnya. Lalu yang sunnahnya adalah semuanya. Seperti Nabi contohkan, Nabi itu semuanya ke sini Pak, lalu dibalikin lagi ke tempat semula gitu. Sebagian adalah wajibnya, semuanya adalah sunnahnya. Tapi bukan dibasuh, diusap. Kalaupun juga misalnya diusap ini dengan kain pun juga, misalnya dengan kain nih Pak nih, maka itu sudah termasuk sah wudhunya. Atau misalnya kita memakai imamah yang sulit kita buka, maka hanya sebagian saja diusap, lalu kemudian imamahnya diusap, itu sudah sah. Nanti itu masuknya ke sunnah wudhu. Lalu selanjutnya adalah setelah muka, tangan, lalu kemudian rambut, lalu kemudian kaki ya Pak. Nah setelah kaki yaitu ilal ka'bain, ma'al ka'bain, sampai mata kaki. Udah, yang wajib tuh cuman segitu. Wajah, tangan, kepala sebagian, dan kaki. Lalu bagaimana ketika kita memakai khuf? Khuf itu adalah sepatu Pak. Sepatu, tapi di sini ada syaratnya. Sepatu itu yang tidak tembus air Pak. Jadi contoh nih, misalnya kita sedang bepergian, gitu ya, sedang bepergian, terus udara dingin, kita malas buka sepatu, maka waktunya itu hanya 24 jam untuk orang mukim, 3 kali 24 jam untuk orang musafir tuh Pak. Bisa berwudu tidak membuka sepatu, asal syaratnya sepatunya itu harus yang tidak tembus air. Tapi rata-rata di kita kan sepatunya ya tembus air ya, artinya dikhawatirkan najis. Dan pula memang di kita itu tidak terlalu kayaknya jarang deh masjid, udah di mana-mana kan ya gitu. Cuma apabila kita sedang sakit misalnya, untuk orang yang mukim Pak, yang nggak kemana-mana, boleh tuh kita mengusap khuf kita hanya waktu 1 kali 24 jam untuk yang mukim. Untuk yang musafir itu 3 kali 24 jam. Lalu kan jadi banyak pertanyaan dalam masalah ini. Ya kayak temen nanya ke saya, dia seorang perawat, bagaimana, saya kan sedang merawat pasien perempuan, lalu kemudian pasien perempuan itu haid. Lalu menurut pertimbangan dokter, ini tidak bisa mandi besar, sedangkan haidnya sudah selesai. Lalu bagaimana caranya ini? Yaitu caranya dengan tayamum. Bukan dengan mandi besar, tidak usah dipaksakan orang haid harus mandi besar sedangkan dia lagi sakit, tapi cukup dengan
tayamum. Tayamum harus pakai debu. Nanti ada babnya di sini. Ya misalkan ke tembok, kalau di tembok ada debunya silakan. Tapi kalau tidak ada, ya harus nyari debu. Ya barangkali itu ya waktunya bapak-bapak mau kerja lagi tadi. Yang wajibnya aja dulu, cuma 6. Jadi kalau kita misalkan wudhu dengan air segini aja Pak, air aqua tadi tuh, karena darurat misalkan kita di mobil atau di pesawat dengan 200 mg itu bisa Pak wudhu. Tidak ada alasan untuk tidak wudhu. Cuman sedikit doang itu ya, asal basah aja muka, yang wajibnya aja dulu. Tadi yang wajibnya muka, tangan, rambut, kaki, udah seperti segitu. Nggak ada alasan untuk nggak bisa wudhu Pak. Ini bisa berapa orang nih wudhu segini juga. Siniin aja 5 tetes. Saya insya Allah nanti dipraktekannya, ini tinggal 5 menit lagi. Barangkali lah satu gitu, ada pertanyaan, silahkan. Silahkan. Ustaz, tadi kan bilangnya kalau misalnya kita ngambil dari buku itu kan kalau dilepas itu kan namanya mustamal ya. Betul. Terus kalau misalnya tangan siku dari sini dulu, atau begini. Pertanyaan sama saya satu-satu itu sah gak bunyinya? Sah tetap. Sah. Kenapa? Karena kan hukum aslinya asal semuanya terbasahi. Nanti ada pada bab yang mualah. Mualah itu Nabi pernah melihat seseorang pada kakinya itu ada sebesar koin gini yang tidak tercuci oleh air. Ya, cuman segini doang Bang, tidak tercuci oleh air, seperti kena minyak gitulah. Maka Nabi menyuruh sahabat tersebut berwudu kembali. Itu fungsinya digosok-gosok kayak gitu. Kan kalau cuman gini doang, bisa jadi ada minyak ya di sini ya. Maka dengan cara digosok kayak gitu, insya Allah itu akan merata. Karena kan begini Ustaz, kalau kita lihat kiri kanan kita kan kita harus sadar kita yang begitu ya. Betul. Kalau kita diemin aja kan kita berdosa. Betul. Karena itu nggak sah gitu. Betul. Rasanya nggak apa-apa. Iya, tidak batal Bang. Ya gitu, mestinya kan mau mengkaji kayak gini gitu ya. Ya baik, insya Allah Pak, ini waktunya saya nggak enak bapak-bapak mau kerja. Terakhir ayo kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah selanjutnya untuk sunnah makruh batal wudu ya. Wudu aja Pak, banyak banget yang harus kita pelajari. Insyaallah walau sedikit mudah-mudahan menjadi manfaat ya untuk kita semua. Yuk sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf buru-buru ini waktunya. Terima kasih. Jidatnya di kepala itu. Ya. Sedangkan Ustaz Adi Hidayat itu bilang kita buang dulu. Apa tuh? Kita ngesap kepala. Itu yang benar kita bahas apa kita buang dulu? Ya, ada 2 hadisnya ya. Kepala itu dipisahkan, ada yang digabungkan kalau untuk kepala dan telinga. Iya. Ya, ada 2. Silahkan mau ngambil yang mana? Senangnya mau kepala saja
dulu gitu, atau langsung dengan telinga. Memang dalilnya ada dua, seperti kumur-kumur dengan istinsyak ya. Hadisnya pun juga dua sama. Ada yang kumur-kumurnya 3 kali, istinsaknya 3 kali. Ada yang ketika kumur-kumur mengambil dari air gini sambil kumur, satu dimasukin ke sini. Silahkan kita nyamannya yang mana untuk masalah ini gitu. Tidak usah menjadi perdebatan gitu ya. Kalau yang mengambil paham bayangan Nabi itu wudhu hanya dengan 2 mud. 2 mud itu 2 gini, air 2 gini. Kalau beliau mandi itu dengan 1 sok 4 gini. Saking hematnya zaman dulu air di sana ya. Di sana itu kan susah air. Maka yang mengambil pendapat kumur dengan istinsyak gitu, hemat air nggak masalah. Tapi di sini kita sepertinya air melimpah, dipisah pun tidak apa-apa. Hanya pendapat kebanyakan ulama banyak mengambil pendapat yang kumur-kumur dengan istinsyak disamakan. Gitu. Sedangkan untuk kepala, untuk kepala dengan telinga atau tangan dengan kepala yang digabung. Gitu. Baiknya udah satu-satu aja karena di kita mah airnya banyak gitu. Jadi untuk telinga ya misal kepala cuman sekali sih disunahkannya. Tuh, insya Allah di